Hepito TV. Jumpa lagi bersama saya di Kelurahan Roa Malaka. Yuk kita lihat-lihat ada apa aja di sekitar sini, cuy. Come on, cuy. Halo, cuy. Jakarta tempo dulu. Ini asal-usul kampung Roa Malaka dari Nuruddin Abdullah, bisnis.com Jakarta. Roa Malaka merupakan satu kampung yang kemudian berkembang menjadi kelurahan di wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Mengenai nama Roa Malaka itu ternyata ada juga yang menyebutnya Rawa Malaka, karena kata Roa sama dengan rawa. Zainuddin HM menjelaskan dalam buku karyanya berjudul 212 Asal-usul Jakarta Tempo Dulu, setebal 377 halaman yang diterbitkan oleh Ufuk Press pada Oktober 2012, bahwa asal-usul nama Roa Malaka ada beberapa versi. Versi pertama, Roa Malaka adalah gabungan dari kata rawa yang artinya daerah-daerah yang selalu basah karena air, dan mahkota Malaka yakni pohon Malaka. Maksudnya dahulu daerah tersebut berupa rawa-rawa yang banyak ditumbuhi pohon Malaka atau Garcinia cornea. Pada Malaksa seperti pohon cerme, namun lebih besar dan tinggi pohonnya mencapai sekitar 18 meter dan batangnya bengkok-bengkok. Adapun versi yang kedua, tempat itu dikenal dengan nama Roa Malaka karena dahulunya menjadi tempat pemukiman orang-orang Portugis. Setelah kota itu direbut Belanda dari tangan Portugis pada 1 Januari 1641. Sebagian orang-orang Portugis ditawan di India dan sebagian lagi di Batavia. Bahkan Gubernur Malaka, Dom Luis Martin de Ciccororo, ditempatkan di Jakkensgracht yang pada masa itu merupakan tempat pemukiman elit. Kawasan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Roa Malaka atau Jalan Malaka dan akhirnya disebut Roa Malaka. Demikianlah, cuy. Jumpa lagi bersama saya di Hepito TV. Sekarang saya sudah berada di kantor Lurah Roa Malaka. Kita mau jalan-jalan, cuy. Ada apa aja di sekitar sini? Yuk, come on. Halo, cuy. Jembatan Kota Intan. Oleh Wikipedia, Jembatan Kota Intan adalah jembatan tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1628 oleh pemerintah Verenigd Oostindische Company atau VOC, atau masyarakat kita lebih familiar dengan sebutan Company. Jembatan itu kini terletak di Kali Besar, kawasan Kota Tua, wilayah Jakarta Barat, dan berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Sejarah Jembatan Kota Intan telah berganti-ganti nama sesuai pergantian zaman. Pada mulanya jembatan itu disebut Engelsburg atau Jembatan Inggris yang dibangun pada tahun 1628. Kenapa dinamakan Jembatan Inggris? Karena pada saat jembatan itu dibangun, terdapat kubu pasukan Inggris di sebelah timur jembatan tersebut.
Pada tahun 1628-1629, jembatan ini pernah rusak karena penyerangan pasukan Banten dan Mataram. Kemudian dibangun kembali oleh VOC Belanda pada tahun 1630 dan berganti nama menjadi Jembatan Pasar Ayam atau Honderpasarbrug. Karena di seberang jembatan tersebut terdapat pasar ayam bagi penduduk Batavia. Selanjutnya pada tahun 1655 jembatan ini pernah diperbaiki dari batu setelah jembatan yang lama yang terbuat dari kayu hancur pada waktu banjir dan diberi nama Het Middelpuntbrug atau jembatan pusat. Bentuk dan gayanya tidak berubah hingga saat kini. Pada masa kejayaan Ratu Juliana, jembatan ini pernah berganti nama menjadi Jembatan Ratu Juliana karena pernah diperbaiki oleh sang ratu. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, jembatan ini berganti nama menjadi Jembatan Kota Intan sesuai dengan nama lokasi setempat, di mana pada masa awal pembangunannya terletak persis di ujung kubu Bastion Diamond dari Kastil Batavia. Jembatan Kota Intan ini merupakan jembatan gantung seperti kebanyakan jembatan-jembatan besar lainnya yang digantung di negeri asalnya VOC, yaitu Belanda. Dari atas jembatan ini kita dapat melihat kota Pabean ke arah utara. Jembatan ini masih ada sampai sekarang, meski kayu hutannya sudah diganti dengan baja. Pada abad ke-17, kapal-kapal masih dapat berlayar lebih jauh ke arah hulu Sungai Ciliwung dengan cara mengangkat tengah-tengah jembatan itu ke atas. Akan tetapi tidak diketahui bahwa jembatan tersebut pernah mempunyai fungsi sebagai batang pajak seperti yang disebut di daerah luar Batak. Demikian saja cuy. Halo cuy, Kota Tua Jakarta. Masih dari Wikipedia, Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Oud Batavia, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Pinangsia, Taman Sari, dan Roa Malaka. Dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa, Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah. Sejarah. Tahun 1526, Fatahillah dikirim oleh Kesultanan Demak menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran, kemudian dinamai Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Zhang Pieterszoon Koen. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Batavieren, leluhur bangsa Belanda.
kota ini berpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung, saat ini lapangan Fathahillah. Penduduk Batavia disebut Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi. Terdiri dari etnis Kreol yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Tahun 1635 kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung di reruntuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa lengkap dengan benteng atau Kastil Batavia. Dinding kota dan kanal kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC Hindia Timur. Kanal-kanal diisi karena munculnya wabah tropis di dalam dinding kota karena sanitasi buruk. Kota ini mulai meluas ke selatan setelah epidemi tahun 1835 dan 1870 mendorong banyak orang keluar dari kota sempit itu menuju wilayah Tevreden, sekarang daerah di sekitar lapangan Merdeka. Batavia kemudian menjadi pusat administrasi Hindia Timur Belanda tahun 1942. Selama pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan dekret yang resmi menjadi kota tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Meski dekret gubernur dikeluarkan, kota tua tetap terabaikan. Banyak warga yang menyambut hangat dekret ini, tetapi tidak banyak yang dilakukan untuk melindungi warisan era kolonial Belanda. Demikianlah cuy.
masih dari Wikipedia. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan balai kota Batavia, bahasa Belanda Stadhuis van Batavia, yang dibangun pada tahun 1707-1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Bangunan ini menyerupai istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fathahillah. Demikian saja cuy. Jangan mana-mana dulu, bikin video. Iya. Ini cuy. Kayaknya nggak dikasih. Iya, ntar gue kasih. Ntar dulu. Gue di tengah ya. Itu catnya bisa hilang nggak sih? Bisa. Oh, Pakai cat apaan sih itu? bukan cat. Apaan Minyak tuh? panas sama bedak. Bedak itu, bedak bayi. Bukan, bedak ini. Yang agak dewasaan. Baby. Ada yang ngasih rambutan. Cuy. Udah roll kok. Hah? Udah roll. Deketan. Ntar lu ngejempol ya. Ntar. Jangan gocap dong. Berdua ya. Ya, Berdua. Ini uang lo kembali. Ada tadi 2.000. Lu udah ada, lo ngasih berapa ya berarti? Ya udah, 2.000 doang. bagi-bagi ntar itu. Mau bagi-bagi rata. Ya udah nih. Tuh. Ngambek. Nah, lu payah. Ntar. Halo pemirsa Heruto TV, demikianlah perjalanan kita di Kota Tua, khususnya di Kelurahan Koa Malaka. Sampai ketemu di kelurahan berikutnya cuy. Saya ditemani sama manusia perak 2 ini yang luar biasa. Mantap.